Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat az-zahir al-batin. Allah maha nampak, maka sifat zahir itu akan muncul dalam diri manusia. Al-batin pun demikian. Sebagaimana Allah ta'ala memiliki sifat al-hadi al-mudil, al-hadi yang maha memberikan petunjuk, maka ada orang Islam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-mudil, maka di situ ada orang kafir, orang non-muslim. Itu ya. Nah, sehingga berbicara kembali tadi kepada sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres ya akidah ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi nawaina at-ta'alluma ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khairi ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin, kita melanjutkan penjelasan mengenai akidah kaum sufi, di mana di awalnya itu pada bagian awal itu membahas tentang bagaimana akidah para ahli sufi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana akidahnya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan, apa yang ditetapkan di dalam akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, kemudian pada bagian yang kedua di sini adalah keimanan mengenai atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kama syahidna, kata beliau Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'rani, wa kama syahidna lillahi ta'ala bil wahdaniyati wa ma yastahiqquhu minas sifatil aliyah. Sebagaimana kita menyaksikan bagi Allah Ta'ala itu memiliki sifat wahdaniyah, begitu juga Allah Ta'ala itu berhak atau wajib memiliki sifat-sifat yang luhur, semua sifat kesempurnaan. Kadzalika nashhadu bi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalati ila jami'in nasi kaffatan basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Begitu juga kita bersaksi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kerasulan beliau kepada atau pengutusan beliau kepada seluruh manusia semuanya, dalam keadaan memberikan kabar yang baik, dalam keadaan memberi peringatan kepada semua, dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui izinnya, dan sebagai lampu penerang. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha jami'a ma unzila ilaihi min rabbih wa adda amanatahu wa nasaha ummatah. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Nabi Muhammad telah melaksanakan amanahnya dan sudah menasihati umatnya. Pertanyaan, mengapa kita ini harus beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya tentunya ketika melihat perjalanan dari penciptaan alam semesta, dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni khalaqtuka min nuri, sungguhnya aku ini menciptakan dirimu itu dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah sufi, Nabi Muhammad itu diistilahkan dengan Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna itu berada pada zatiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya cek urang teh, dalam ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari roh ini
atau karena Rasulullah itu merupakan tajalli, merupakan penampakan dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, atau dan Rasulullah ini juga merupakan cerminan dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi makhluk yang sempurna, yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, sehingga nur Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sudah ada sejak dulu, sebelum adanya semua penciptaan, sebelum adanya semua makhluk, ya kan, yang kemudian para ahli sufi ini menafsirkan atau menjelaskan bahwasanya nur ini dikenal dengan nama Khotamul Nubuwah atau Khotamul Risalah, yang kemudian para penerusnya itu disebut sebagai Khatmul Wilayah. Jadi Khatmul Wilayah itu apa? Atau Khatamul Wilayah, Khatmul Wilayah bisa. Khatmul Wilayah itu adalah pemimpin daripada wali-wali semasanya. Dan itu di setiap zaman ada, dan sebagian menyebutnya dengan wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istilah Ghaus, wali Ghaus. Artinya setiap zaman itu ada seseorang yang mendapatkan pancaran nur dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sehingga dia itu mewarisi tugas-tugas dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tugas dari Rasul, tugas dari para nabi, para rasul, para aulia, para solehin, itu tidak hanya mengajarkan tentang ilmu zahir. Dalam sebuah hadis, al ulama waratsatul anbiya, kan, al ulama waratsatul anbiya, para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Mawar rasul dinaron wala dirhaman, mereka ini tidak mewariskan dinar dirham, tidak menurunkan duit, ya, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, walakin warasul ilma, tapi mereka itu mewarisi ilmu. Ilmu itu apa? Apakah ilmu syariat termasuk bagian? Jadi dalam dunia tasawuf itu memang dibagi antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Kalau ilmu syariat itu adalah ilmu yang berkaitan tentang interaksi dengan sesama, yang sifatnya zahir terlihat, sehingga di situ muncul halal haram, boleh tidak boleh, pantas tidak pantas, itu ilmu syariat. Adapun ilmu hakikat itu adalah ilmu yang melihat segala sesuatu dari zatiyahnya, sehingga ketika berbicara ilmu hakikat ya sudah tidak berbicara tentang halal haram, ya kan, berbicara tentang ruh, berbicara tentang sifat-sifat yang buruk, berbicara tentang rahasia-rahasia hati, berbicara tentang kemarifatan, kedekatan dengan Allah, kewalian dan seterusnya. Itu sudah terlepas daripada ilmu syariat. Nah, sehingga ilmu yang dimaksud di dalam hadis tadi, wa inna ma warathul ilma, itu adalah ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diartikan demikian, ketika hanya diartikan dengan ilmu syariat saja, maka orang kafir pun sanggup, ya kan. Makanya ada golongan orientalis, para orientalis, di mana mereka itu mendalami ilmu agama, menguasai ilmu agama, tidak hanya penguasaan terhadap materi, Al-Quran pun hafal, hadis-hadis pun hafal, dan seterusnya. Berarti mereka pantas dong disebut sebagai ulama, meskipun tidak ada keimanan, atau enggak, itu kan? Karena apa? Karena di dalam agama ini, di dalam Islam itu ada dua ilmu. Yang satu adalah ilmu tadi syariat, yang kedua adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti akan ada pembahasan mengenai hadis, bagaimana hadis itu menjelaskan tentang
talqinnya Rasulullah kepada para sahabatnya itu diantara proses untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan waqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di haji wada, haji yang terakhir, di mana itu terjadinya haji wada adalah pada tahun 9 Hijriyah, setahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Wa ala kulli man hadarahu minal adba. Ala kulli man hadarahu minal adba. Fa khataba wa dzakkar. Wa khawafa wa anzar wa wa'ada wa au'ad wa antara wa ar'ad. Ketika beliau berdiri di Hajjatul Wada, di Haji Wada, beliau berkhutbah seraya mengingatkan, memberikan berita yang membuat takut, memberikan ancaman dan memberikan janji kepada para umatnya. Wa amtara wa ar'ad, sehingga beliau itu seakan-akan menghujani seluruh orang yang hadir dengan air dan memunculkan petir-petir untuk menakut-nakuti orang-orang yang hadir. Wa ma khassa bidzalika tadhkiri ahadan duna ahadin an idnil wahidis samad, dan Rasulullah itu tidak mengkhususkan kepada seseorang ya, sementara yang lain tidak, an idnil wahidis samad, dari izinnya Allah Subhanahu wa taala yang maha satu dan maha tidak memiliki teman. Setelah itu beliau menyampaikan, ala hal ballagtu, ketahuilah apakah aku ini sudah menyampaikan. Faqalu jami'an, maka semuanya itu mengatakan qad ballagta ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan semuanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fashhad ya Allah, maka saksikanlah bahwa aku telah memberikan sudah menyampaikan semua yang engkau tugaskan kepada diriku. Nah, sehingga tentu yang diajarkan oleh Rasul itu tidak hanya terbatas dengan ilmu syariat, tapi ilmu hakikat, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu kemarifatan pun juga diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Sehingga yang diantaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana law basastu hadzal ilma laquti'at hadzal khulqu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, karena Sayyidina Abu Hurairah itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya beberapa tahun, kurang lebih 4,5 tahun lah atau 5 tahunan. Tetapi periwayatan hadis yang terbanyak itu dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman Ad-Dausi. Dan beliau itu mengatakan, saya ini memiliki 2 wadah keilmuan. Yang satu saya sebarkan, yang satu ketika saya sebarkan maka leher ini akan dipotong oleh para khalifah, para pemimpin. Artinya apa? Karena ilmu hakikat ini adalah ilmu yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh beliau ya tidak diajarkan kecuali kepada orang-orang yang khusus. Nah, itu pun juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nu'minu bikulli ma ja'a bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengimani dengan semua yang dibawa oleh Rasul dari hal yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Mimma alimna wa tahaqqaqna mimma ja'a bihi wa qarrar, dan dari hal yang kita ketahui dan hal yang sudah kita pastikan dari segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu annal mauta an ajalin musamma indallah, bahwa sesungguhnya kematian itu berada pada ajal, waktu yang sudah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu pasti. Idza ja'a la yu'akhkhar, ketika datang namanya kematian tidak bisa ditunda-tunda. Wa nahnu mu'minuna bihadza imanan la raiba fihi wala syakka, dan kami mengimani ini semua dengan keimanan yang tidak ada keraguan. Kan? Lalu bagaimana ketika kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Tetapi ada beberapa para aulia, ya, ada beberapa para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang ketika mereka itu sudah meninggal ternyata hidup lagi. Berarti gimana itu? Apakah itu berarti kematiannya belum secara hakiki atau bagaimana? Tetap. Karena kematian itu di sisi Allah hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam waktu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu ya tidak bisa menilainya. Kecuali orang-orang atau manusia itu tidak bisa mengetahuinya kecuali orang-orang yang diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun juga sedikit mendapatkan kisi-kisi pada misalnya kematian seseorang. Jadi misal di sini ada wali Kasturi. Ada wali Kasturi. Karena beliau adalah seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jadi melihat misalkan Akori, Kori, siap-siap dia bakal paeh ya. Poe ieu. Poe ieu, jam ieu gitu. Di mana gitu ya. Di Teluk misalkan. Kok tahu padahal kematian itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia itu kan nggak tahu. Jawabannya karena memang seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala itu memang diberi kisi-kisi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada wali Kasturi ya untuk mengetahui rahasia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tertentu. Gitu ya. Jadi nggak usah aneh ketika seorang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya masalahnya. Seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui rahasia-rahasia yang ada di kalangan atau golongan orang-orang yang di sekitarnya, yang nanti oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan dibahas bahwa sebagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Allah taala titipkan rahasia-rahasia kepada mereka. Ya, setengah nantinya ya. Sambungan nomor ini. Ngenata. Kama amanna wa aqrarna wa saddaqna anna su'ala munkarin wa nakirin fil qabri haqqun wa anna adzabal qabri haqqun wal ba'tsa fil quburi haqq wal 'ard 'ala Allahi haqq wal haud dan seterusnya. Ini di akidah ada nih semuanya nih. Sebagaimana kita juga beriman, meyakini, membenarkan bahwa pertanyaan dari malaikat mungkar nakir di kuburan, azab kubur, kemudian kebangkitan dari kubur, bertemu atau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya telaga, adanya mizan, adanya catatan-catatan amal yang bertebaran, adanya jembatan, mizan ya, timbangan, sirat, jannah, surga dan neraka itu benar. Wa anna karbadzalikal yaum ala ta'ifatin, dan kegoncangan itu menimpa satu kaum, dan pada kaum yang lain mereka sama sekali tidak memiliki rasa takut di hari itu. Syafaatnya para nabi, malaikat dan orang-orang yang soleh, kemudian syafaatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memberikan syafaat melalui isim Hanan dan rahmahnya Allah taala, inda asmail jabarut wa nikmah. Itu semuanya adalah kebenaran yang harus diimani. Ini nggak perlu diulangi lah, soalnya ini merupakan akidah yang biasa dikaji di pesantren nih, Mas. Yang pada akhirnya mana nih? Fanas'alullaha min fadlihi an yanfa'ana bihadzal iman wa yutsabbitana alaihi indal intiqal ila daril hayawan. Kemudian kita memohon kepada Allah taala, mana tadi? Fahadhihi aqidatul qaumi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah akidahnya kaum sufi, kalangan sufi. Wa aqidatun 'alaiha hayaina wa 'alaiha namut, dan akidah yang kita sudah hidup di atasnya dan di atasnya juga kita meninggal.
kama huwa raja'una fillah, dan itu merupakan harapan kita kepada Allah Ta'ala. Fa nas'alullaha min fadlihi an yanfa'ana bihadzal iman. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan keimanan ini dan memberikan ketetapan kita ketika berpindah dari dunia ke akhirat, dari hayawan ke akhirat. Wa yaj'aluna darul karamati wa ridwan, dan wa yuhillana darul karamati wa ridwan, dan Allah Ta'ala masukkan kita di surga gitu. Ya yahulu baina wa baina dari sarabil ahli al-qatiran, dan menghalangi diri kita dan di antara neraka, itu maksudnya wajaluna minal isabati allati ta'khudhu kutubaha bil aiman, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua golongan yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan. Wa mimman yanqalibu minal khawdi wa huwa rayyan, dan dari seseorang yang bangkit dari telaga sementara dia dalam keadaan puas sudah minum. Wa yurajjah lahul mizan, dan mizannya atau timbangannya itu menjadi berat. Wa yuthabbita minhu ala siratil qadaman, dan dua kaki itu menjadi tetap. Innahul mun'imul mihsan, amin Allahumma amin. Sungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha memberi kebaikan, amin. Maka kata beliau, fa'am'in ya akhi, cermatilah wahai saudaraku, an-nadhara fi hadhil akidah, untuk melihat akidah ini. Fa innaha 'azimah, karena akidah ini agung. Wa in hafidtaha an dhahri qalbin kana aula, dan seandainya jika engkau itu menghafalkannya an dhahri qalbin, di luar kepala atau di dalam hati, kana aula, maka hal itu lebih baik. Jadi semuanya adalah akidah yang dimiliki oleh ahli sufi gitu, Airik. Jadi kalau hanya sekedar mengetahui itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi itu difahami, dihafal, ya, dicerna oleh hati. Nah, wallahu yatawalla hudaka wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pindah pada kitab yang kedua, yaitu kitab Futuhul Ghaib karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Anda harus hadisnya Ustaz ya. Halaman 67. Futuhul Ghaib Anwarul Hadi 67. Wah, Erik mantuk bae. Ngantuk bae. Ngopi ya, ngopi. Sesi tanya jawab nanti akhirnya. Kayak bisa akhirnya kayak pertanyaan kayak di akhir pengen beresnya. Kan biasa nanya tak pertanyaan. Anda harus hadisnya Ustaz ya. Ya. Kamu semantas ya Pak. Sadis kan? Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah fi kitabih Futuhul Ghaib. Ila an qala an-nur sadis fil fana'i anil khalqi. An-nur sadis utawi iku cahaya kang kaping genep. Fil fana'i ing dalem fana sirna atau lebur anil khalqi saking makhluk. Wa qala radhiyallahu anhu ifna anil khalqi, wa qala ngendika sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ifna fana sapa sira anil khalqi saking makhluk bi hukmillahi kelawan hukumi Allah. Wa an hawaka lan saking hawa nafsu sira bi amrillahi kelawan perintahe Allah. Wa an iradatika lan saking iradah kekarepe sira bi fi'lillahi kelawan perbuatane Allah. Fahina idzin mongko ing dalem mengkono-mengkono al-fana, fana anil khalq, fana anil hawa, fana anil iradah, tasluhu pantes sapa sira antakuna ing yen ta ana sapa sira iku wi'aan iku wadah li ilmillahi maring ilmune Allah. Fa alamatu fanaika an khalqillah mangko utawi tanda sirnane sira an khalqillah saking makhluke Allah iku ingkitauka iku dadi pegote sira anhum saking khalqillah. Wa anit taraddudi ilaihim lan saking bola bali ilaihim maring khalq wal ya su lan putus asa mimma saking barang ladaihim kang tetep ing dalam sandingi makhluk.
wa alamatu fanaika lan utawi tanda sirnane sira angka saking sira wa an hawa kalan saking hawa nafsu sira iku tarkut takassubi iku ninggalaken kasab wa ta'alluqi lan gumantung bisababi kelawan sabab fi jalbin naf'i ing dalem narik kemanfaatan wa daf'i dzurri lan nolak kemadaratan fala tataharraku mangko ora gerak sapa sira fika ing dalem sira bika kelawan sira wala ta'tamidu lan ora tetanggenan sapa sira alaika ing atase sira laka maring sira wala tadubbu bisa wala tadubba bisa wala tadubba lan ora ngebela sapa sira angka saking sira wala tansuru lan ora nulungi sapa sira nafsaka ing awak sira lakin tetapi ne takilu masrahaken sapa sira zalika ing sakabe mengkon-mengkon madkur mulai dari kasab al-i'timad angka an-nusrah dan seterusnya ilaman maring zat tawallahu kang ngurusi sapa zat ing kullu awalan ing dalam awali fa tawallahu mongko ngurusi sapa Allah ing kullu akhiran ing dalam akhire kama kaidene barang kana kang ana apa zalika mungkon mazkur iku maukulan iku den pasrahkan ilahi maring Allah fi hali kaunika ing dalam tingkah anane sira iku mughayyaban iku kang den tutupi fi rahim ing dalam rahim wa kaunika lan anane sira iku radian iku kang den susui tiflan hale bocah fi mahdika ing dalam pangkuan sira 2 3 wa alamatu fana'i iradatika lan utawi tanda kesirnaan iradah sira bi fi'lillahi kelawan perbuatan Allah annaka iku temen stone sira iku la turidu ora karep sapa sira muradan ingkang den sejo faqat mongko bloko fala yaksiru mongko ora pecah laka kedue sira apa gharudun tujuan ora takifu lan ora mandek laka maring sira apa hajatun kebutuhan wa maramun lan kang den sejo lianaka karena temen stune sira iku la turidu ora karep sapa sira ma iradatillah ing dalam sartane iradah Allah taala siwaha ing saliyane iradah bal balik yajri lumaku apa fi'lu perbuatan Allah fika ing dalam sira fatakun mangko utawi sira anta ya sira iku iradatallahi azza wa jalla iku iradah ya Allah azza wa jalla wa fi'lahu lan perbuatan Allah sakinal jawarih atau fi'luhu lan utawi perbuatan Allah taala iku sakinul jawarih iku zat kang atau iku sakinul jawarih kang mandeg kang tinggal ing pira-pira anggota mutmainnal janan hale tenang pira-pira anggota janan hati mutmainnal janan kang tenange hati masyruhas sadri sama kang den tenangaken atine munawwarul wajhi kang bersinar wajahnya amirul batni ya nomor 2 al-qalbu batin amirul batni kang makmur atau kang rame kalau batin itu perut kan satu cocok ya oke ya. Tinggal gelap saat amirul batini kurang alif amirul batini kang rame batine atau kang makmur batine Waniyan kang ora butuh anil asyai saking pira-pira suji-wiji bi khaliqah kelawan kang nyiptakaken asya. Taqallubuka utai bola-baline sira iku tuqallibuka iku gawe bola-bali ing sira apa yadul qudrah apa tangane qudrah. Wa yaduka lan ngajak ing sira apa lisanul azali apa lisane azali. Wa yu'allimuka lan ngajari ing sira sapa rabbul mulk sapa zat kang duweni kerajaan wa yaksuka
lan nglambeni ing sira nglambeni ing sira sapa Allah nuron ing cahaya wal khulala lan ing pira-pira klambi wa yunziluka lan memposisikan sapa Allah ing sira manazilaman salafa manazilaman ing pira-pira tingkatane atau posisine wong salafa kang wis dingin wis lewat sapa man min ulil ilmi saking pira-pira kang duweni ilmu al awali kang awal. Fatakunu mongko ana sapa sira iku mungkasiran niku wong kang pecah badan ing dalam selawase fala tathbutu mongko ora tetep fika ing dalam sira syahwatun syahwat wala iradatun lan ora iradah keinginan kal inai kaya dene wadah al munsalimi kang pecah alladzi la yathbutu kang ora tetep fihi ing dalam al ina al munsalim apa maiun apa barang kang cair atau cairan wala kadarun lan ora kekeruhan. Fatambu mongko pertela sapa sira an akhlakil basyariyati saking pira-pira akhlake kemanusiaan fala yakbal mongko lan rimo apa batinuka apa batin sira sakinan ing kang tinggal ghaira iradatillah salian iradahi Allah taala. Fahina idin mongko dalam mengkono-mengkono panggonan yudhafu iku dan sandarakan ilaika maring sira apa takwinu apa ucapan kun fayakun wa kharqul adat lan nembus pira-pira kebiasaan fayura fayura mongko den tingali apa dalika mengkono-mengkono takwin wa kharqul adat mingkasak sira fi zahiril aqli wal hukmi ing dalam zahiri akal lan hukum. Wa lan hal utawi at-takwin wa kharqul adat iku fi'lullahi perbuatan Allah taala haqqan kelawan pastine fil ilmi ing dalam ilmu fatadkhulu mongko manjing sapa sira hina ing dalam mengkono-mengkono waktu fi zumratil munkasirati qulubuhum ing dalam golongane pira-pira kang pecah atine alladzina kusirat kang den pecah apa iradatuhum iradahe zumratul munkasirati qulubuhum al-basyariyatu kang bangsa kemenungsaan wa uzilat lan den ilangaken apa syahwatun pira-pira syahwate zumratul munkasirah atau bi ayyati kang bangsa tabiat fastu nifat mongko den kawiti lahu maring zumrah apa iradatun pira-pira keinginan rabbaniyatun kang bangsa pangeran wa syahwatun lan pira-pira syahwat wadhifiyatun kang bangsa tugas kama kadene barang kala kang dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbi badan demeni ilayya maring ingsun min dunyakum saking dunya ni sira kabeh apa salatun telu atibu rupane wewangen wanisa lan pira-pira wong wadon wajuilat lan den dadaken apa qurratu aini apa kang paling gawe senang ingsun fis sholati ing dalam salat faudi fadalika sepanjang tak panjang ya bagi dua meren. Bismillah qala al-musannif asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala fi kitabih Futuhul Ghaib. Beliau pada bab yang ke-6 yaitu tentang fana ya. Al-fana anil khalq, di mana fana ini adalah salah satu makom yang ada dalam thariqah. Fana ini adalah sebuah kondisi kerohanian di mana seseorang itu sudah tidak lagi mencintai selain Allah. Sudah tidak lagi mencintai selain Allah. Berarti yang dicintai itu hanya Allah Ta'ala. Jadi nggak sebagi udah nggak cinta sama kopi, nggak cinta sama rokok, nggak cinta sama kekayaan, sama rumah, sama anak-anaknya, sama istri-istrinya dan seterusnya. Udah nggak cinta. Karena apa? Karena hati itu hanya memiliki satu cinta, hanya bisa memiliki satu cinta, ya khaliq ya makhluk. Baik, kalau cintanya, kalau yang dicintai adalah Allah Ta'ala dan yang maha pencipta, maka tidak ada makhluk. Kalau sebaliknya yang dicintai itu adalah makhluk, berarti cinta Allah nggak bisa masuk ke dalamnya, karena hati itu nggak bisa dibelah dua.
Artinya kecintaan yang ada di dalam hati itu nggak bisa dibelah dua. Nah, lalu bagaimana ketika seseorang itu dia memiliki anak, memiliki istri, dan memiliki sahabat, memiliki santri, memiliki murid, memiliki pengikut. Lalu bagaimana mencintai mereka? Apakah cinta selain Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi itu tidak boleh? Nah, dilihat dulu. Ketika sebuah hati itu sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu secara otomatis itu akan mencintai orang-orang yang di sekitarnya, baik itu dari keluarga, istrinya, anaknya, orang tuanya, gurunya, itu kan, cucunya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, bahkan dia itu akan mencintai semua alam semesta, apapun itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan rahmah, sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seseorang yang sudah mencintai Allah. Kemudian pandangan dia kepada seluruh makhluk itu adalah dengan pandangan kasih sayang gitu. Tetapi cinta tersebut tidak mengganggu dirinya dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai anaknya karena Allah, mencintai istrinya karena Allah, mencintai para sahabatnya karena Allah. Nah, untuk mencapai hal yang seperti ini, itu dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dengan Al-Jilani rahimahullah dalam redaksi yang barusan kita baca. Qala radhiyallahu anhu ifna anil khalqi bihukmillah. Sirnalah engkau dari makhluk oleh hukumnya Allah. Dengan melihat hukumnya Allah Ta'ala dan dengan melihat hukum Allah, dengan melihat perhatian Allah, dengan melihat ilmu atau keyakinan bahwa hukum Allah Ta'ala itu berlaku di semua, atas semua makhluk, dalam semua hal yang mereka perbuat. Satu. Yang kedua, wa an hawaka, fana atau sirna dari hawa nafsu, itu biamrillah, oleh perintah Allah, di mana nafsu ini harus diarahkan kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Lantaran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar nafsu ini tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, ya maka nafsu ini harus ditundukkan. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa anta takunu alaihi wakila, dan apakah engkau itu adalah seseorang yang apakah engkau itu menjadi wakil dari nafsu, atau engkau itu adalah wakil dari Allah? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira bahwa mayoritas manusia itu mendengar, bahwa mayoritas manusia itu berakal? Tidaklah manusia itu kecuali seperti binatang-binatang, bahkan mereka itu lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi. Ya, berarti seseorang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, berarti dia masuk dalam kategori orang yang tidak sempurna imannya. Gitu. Nah, artinya di sini banyak dari manusia dalam ayat tadi yang kita baca. Amdah saban aktsaruhum yasma'una wa yaqilun. Engkau mengira bahwa semua orang itu berakal, semua orang itu mendengar, semua orang itu berpikir, semua orang itu melakukan perbuatan yang baik. Ya. Sementara pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat binatang, bahkan lebih buruk daripada itu. Nah, sehingga seseorang yang belum bisa menundukkan hawa nafsunya itu seperti
binatang. Wujudnya manusia tapi sifatnya hewan. Ya itulah kita gitu. Ketika kita ini hawa nafsu kita itu selalu ada, bahkan selalu didahulukan daripada yang lain. Jadi misalnya ada seorang murid senior gitu ya, namanya itu Erik Sahita, Erik Hermawan. Beliau itu senior di sini, ya kan? Ar-Rahmat kan baru kan? Baru Ar-Rahmat. Nah beliau ini lantaran merasa senior. Beliau ini karena merasa dirinya itu senior. Haji Rahmat, oke. Wah, ayo senior. Kenapa? Dalam dirinya ada merasa dirinya lebih senior dalam berguru, ya sehingga beliau itu harus dihormati oleh para juniornya, ya kurang lebih gitulah. Nah sehingga gambaran dari hal ini itu sebenarnya dalam dirinya terdapat watak hewan, terdapat watak binatang. Nah nanti ada di mana itu di Sirul Asrar, enggak ke bawah itu, di Sirul Asrar karya Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani, beliau itu menafsirkan ketika seseorang itu masih banyak hawa nafsu, misalnya ketika dia ini dalam dirinya ini watak rakusnya itu ada, maka itu digambarkan seperti apa? Seperti celeng, seperti babi gitu ada, kemudian seperti monyet, seperti kuda, seperti ular, segala macam itu ada nanti. Di pertemuan selanjutnya akan kita bawa. Itu ada di Sirul Asrar ya. Nah sehingga seseorang untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala yang keduanya adalah adalah dengan menundukkan hawa nafsu ya, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah an iradatihi bi fi'lillah, di mana yang ketiga itu adalah seseorang harus mensirnakan dirinya dari keinginan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tenggelam di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya artinya kalau di dalam kitab Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail, Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Jili menyebutkan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di dalam makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di dalam makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup, maka manusia itu akan hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat az-zahir al-batin, Allah maha nampak, maka sifat zahir itu akan muncul dalam diri manusia. Al-batin pun demikian. Sebagaimana Allah ta'ala memiliki sifat al-hadi al-mudil, al-hadi yang maha memberikan petunjuk, maka ada orang Islam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-mudil, maka di situ ada orang kafir, orang non-muslim, itu ya. Nah sehingga berbicara kembali tadi kepada sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada awalnya semua alam semesta ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan sifat al-hayat, pada awalnya seluruh alam semesta ini, baik yang hidup, benda hidup atau benda mati, merasa bahwa hidup ini ya untuk saya. Hidup ini, hidup yang Allah ta'ala berikan itu adalah untuk diri sendiri, untuk masing-masing. Nah tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada mereka semua, ya, memberikan janji, memberikan peringatan, menakut-nakuti, maka kemudian masing-masing dari seluruh alam semesta ini akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru mereka sadar bahwa saya ini hidup, mendapatkan bagian dari sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan untuk diri saya, tetapi adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pada akhirnya seluruh makhluk hidup,
Seluruh makhluk, baik yang hidup atau yang mati, baik benda yang hidup atau benda yang mati, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagian dari kita bisa melihatnya, sebagian itu Allah taala sembunyikan. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dalam uzlahnya, ketika sebelum beliau itu diangkat menjadi Rasul, sebelum beliau itu diangkat menjadi Nabi, ketika beliau itu keluar dari Gua Hiro, itu menemukan atau mendapati batu-batu itu bertasbih kepada Allah, mendapati tumbuhan-tumbuhan itu bertasbih kepada Allah. Nah, itu ternyata tidak hanya dialami oleh para Rasul, para Nabi, tetapi sebagian wali-walinya Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mentajallikan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para tumbuhan-tumbuhan tadi, atau kepada batu, kepada seluruh alam semesta, dan ini bisa disaksikan oleh sebagian wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Wali Kasturi, nah, ketika mendapati kopi dan kopi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya beliau adalah seorang wali yang khusus, itu kelas VIP lah sekurang-kurangnya. Tapi kalau belum, berarti ulah waka. Jadi wali tetapi derajatnya masih masih di bawah, itu belum khusus ya. Nah, di mana ketika seseorang itu sudah fana dari makhluk, fana dari hawa nafsu, fana dari iradah, maka barulah dia itu pantas tasluhu antakuna wi'aan li ilmillah, barulah dia itu pantas menjadi wadah dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sudah menjadi wadah, pantas menjadi wadah, maka Allah taala akan mengisinya dengan air-air kemarifatan kepada dirinya, ya, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara mengenal, ya, ma'rifat itu kan mengenal. Saya kenal dengan Erik Wali Kasturi, kenal. Ketika kenal terus ngapain? Ngobrol kan. Isi dari obrolannya kan macam-macam. Namanya juga udah kenal ini kan. Begitu juga dengan seseorang yang belum ma'rifat ke Allah Ta'ala, dia itu ya nggak kenal. Misalkan saya tidak kenal dengan Erik, maka gimana caranya biar bisa kenal gitu kan. Nah, setelah kenalan baru ngobrol. Nah, kemudian isi obrolannya macam-macam. Begitu juga dengan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berupaya untuk mengenalkan dirinya kepada Allah taala. Nah, setelah kenal baru akan ada obrolan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ngobrol, otomatis Allah taala itu memiliki pembicaraan rahasia antara dirinya dengan kekasihnya. Nah, begitulah secara logika, begitulah proses kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedekatan dengan Allah atau upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dicapai dengan banyaknya ibadah, ya kan? Tidak dicapai dengan banyaknya sedekah, banyaknya ibadah, banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya berbuat baik kepada orang lain. Bukan. Tetapi dasarnya adalah keyakinan yang ada dalam dirinya. Ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya, ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati siyamihi wa salatihi. Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan kelebihan atau melebihi kalian semua, para sahabat-sahabat yang lain, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tetapi karena ada sesuatu yang sudah terpatri di dalam hatinya. Nah, neta
keyakinan. Itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, nah disitulah dia akan menjadi seseorang yang layak menjadi wadah untuk menampung ilmu-ilmu kemarifatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Fahina idzin tasluhu an takuna wi'an li ilmillah. Karena apa? Karena dia sudah mencapai fana yang 3 proses ini, fana anil khalq, fana anil hawa, dan fana anil iradah. Kemudian beliau menyebutkan apa sih tandanya fana dari iradah, fana dari makhluk. Fa'alamatu fana'ika an khalqillah inqita'ukan. Jadi terputusnya hati seseorang dari makhluk, hatinya sudah tidak bergantung kepada makhluk. Wa anit taraddudi ilaihim, dan mundar mandir kepada makhluk. Wal ya'su mimma fi aidihim, dan sudah putus asa dari pemberian makhluk. Itu tandanya. Berarti kalau dalam diri kita masih ada menggantungkan diri atau masih mengharapkan pemberian dari makhluk, otomatis kita masih jauh dari fana. Kemudian yang kedua, wa alamatu fanaikan hawa katarkut takassub. Tanda dari kesirnaan, kefanaan seseorang dari hawa nafsunya itu adalah tidak bekerja. Kemudian wa ta'alluqu bil asbab, tidak menggantungkan diri dengan sabab, dengan pekerjaan atau dengan sabab apapun untuk mencapai kemanfaatan atau menolak kemadaratan. Jadi misalkan ketika seseorang itu memiliki kebutuhan yang sifatnya mendesak dan dia masih menunggu-nunggu, cuan sugan ya air merek barang 10 juta yang angsuran mobil gitu kan, udah deadline. Nah, dengan adanya harapan seperti ini berarti dia belum fana, belum sirna, karena dia masih menggantungkan aerit. Nah, sampai ditelepon gitu aerit, akhirnya udah tahu, wah saya nelpon bayi masa nama hayang utang gitu, sehingga malas untuk ngangkat itu. Nah, itu adalah contoh dari apa? Dari seseorang yang belum sirna dari fana dari hawa nafsunya. Nanti akan menjelaskan mengenai kasab. Fala tataharraku illa bika, fala tataharrak fika bika wala ta'tamid alaika wala tadubba anka wala tansur nafsaka bi syai'in lakin takilu dzalika kullahu ila Allah taala. Nah, sehingga segala sesuatu gerakan-gerakanmu di dalam dirimu itu bukan oleh dirimu. Gerakan diri kita bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, dalam keyakinannya itu bukan oleh diri sendiri tetapi oleh Allah. Wala tadubba anka wala tansur nafsaka bi syai', dan kita tidak akan membela diri sendiri dan tidak akan menolong diri sendiri. Tetapi lakin takilu dzalika kullahu ila Allah taala, tapi kita akan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu tawallahu awalan fa yatawallahu akhirnya, karena Allah taala itu sudah mengurusnya dari awalnya sehingga pada akhirnya juga Allah taala urus. Dzalika mauqulan fa yatawallahu akhiran, dzalika mauqulan ilaihi, tan dipasrahkan ke Allah taala fi hali kaunika mughayyiban fir rahim wa kaunika radian tiflan fi mahdik. Di mana dari semenjak kita ini sudah tidak terlihat di dalam rahim dan kita masih dalam keadaan disusui menjadi anak kecil yang berada dalam pangkuan. Yang kedua, yang ketiga, wa alamatu fanaikan iradatika wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Kang Roni di luar baik. Kang Roni. Mangga. Saya hanya yang nanya ya, soalnya tadi kan masalah pangan itu kan artinya hanya kepada Allah aja. Sirna Apapun yang ada di dunia itu adalah sirna pangan.
melainkan hanya menggantungkan diri kita itu kepada Allah. Ah, Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan ubudiyah ya, kita kan artinya kita kan beribadah kepada Ya. Allah. Dalam tata cara ibadah itu pasti ada doa kita. Doa itu kan harapan kita. Di dalam doa itu kan ada bermacam-macam keinginan. Ya kan? Apakah itu masih termasuk fana? Kita berdoa kepada Allah dengan keinginan kita, dengan hajat keinginan kita. Ya. Gini Pokoknya yang bermacam-macam keinginan hajat kita. Ya. itu sebenarnya ya apa yang dipertanyakan oleh Ayayan Iya. itu akan dijawab pada bab-bab yang selanjutnya. Ada. Nah, cuman kisi-kisinya aja ya, kisi-kisinya aja. Apa kita di dalam berdoa itu kan Gini. Allah gitu. Nah, siap. Pada intinya ya, Memprovokasi Allah. pada intinya, Nggak boleh memprovokasi Allah. siap. Kita hanya diilah saja, mengasihnya lebih. Ya pada intinya, ketika seseorang itu sudah fana kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan dia berdoa ke Allah Taala ya. Sebelum doa, apa yang dia inginkan itu akan datang dengan sendiri, akan disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang dalam kondisi-kondisi tertentu, seseorang itu atau orang yang fana tadi ya, al-fani atau sahibul fana, dia itu akan terkadang dia semua kebutuhannya tadi sudah sebelum dia doa udah ada. Nah, terkadang juga Allah Ta'ala pengen dia itu berdoa gitu, pengen dia berdoa sehingga setelah doa itu pun setelah doa kadang dikasih langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, kadang ditunda selama sekian tahun gitu. Walhasil intinya ketika seseorang itu sudah fana dalam cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia itu sudah tidak ada lagi harapan, tidak lagi keinginan, tidak ada lagi harapan, gitu kan? Udah fana itu mah rasa yang bermain. Nah, sehingga beda dengan kita, kalau kita kan jauh dari fana, ya, karena kita jauh dari fana, karena jauh dari fana, ya otomatis kita secara syar'i aja gitu. Artinya menanamkan dalam diri ketika beribadah, ya udah ibadah mah ibadah aja, tanpa harus hayang jadi wali, ada keinginan hayang jadi wali, ulah gitu kan, atau menginginkan hayang mobil, puasa hayang mobil, ya misal ya, Mama Erik ya beda ya. Atau puasa pengen agar dia itu diizini oleh istrinya untuk nikah lagi gitu kan. Nah, itu sistem tukar menukar itu nggak ada itu dalam kamus tasawuf, nggak ada sistem penukaran jual beli gitu ya. Artinya kita membeli atau kita membayar mobil yang kita inginkan dengan ibadah kita, dengan puasa kita gitu. Nggak ada itu dalam kamus tasawuf, nggak ada. Tapi ketika kita sudah selesai ini dari ibadah, atau ngedoa baik tenanaon gitu. Karena beda antara urusan ibadah dengan urusan doa. Kalau berdoa kan, berdoalah kamu apa saja. Ya, silahkan berdoa. Ud'uni astajib lakum dalam ayatnya kan. Udah berdoa aja ke Allah Ta'ala, maka akan aku berikan, akan aku ijabah apa yang kalian doa, apa yang kalian minta. Jadi gitu ringkasnya mah. Konon akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oh siap. Enggak yang lain. Ini udah buat saya aja lah. Ketika seseorang membutuhkan dunia, itu artinya kepepet untuk jalan ibadah. Ya, siap. Jalan ibadah ya, artinya untuk bicara, untuk pengajian. Di hati kita butuh untuk hari itu. Kita minta ke Allah, mesti saya butuh buat enggak buat bensin. Untuk ibadah ke kali. Pas hari itu belum ada terus. Nah,
Iya, bukan. Kali nage. Gimana nih? Gimana dong bentuknya, Bos? Bagus kita gitu misalnya. Tapi kita pertama ke Allah dulu gitu. Kita buat Atau itu bagian dari ikhtiar. Itu bagian dari ikhtiar manusia. Karena keimanan kita masih lemah, ya sehingga harus berikhtiar. Karena bedanya antara seseorang yang sudah imannya kuat, itu tidak akan gitu, tidak akan nagih hutang gitulah ibaratnya ya. Berdoa udah terus nagih hutang gitu, enggak. Artinya dia sudah tawakal pasrah totalitas 100% ke Allah Ta'ala. Oh, kita nggak ikut. Oh. Nah, karena kita itu imannya masih lemah, iya kan? Sehingga berdoa mah jojong gitu kan, berikhtiar jojong. Yang diantaranya itu tadi nagih hutang untuk bensin, gitu. Itu menandakan bahwa kondisi keimanan kita itu belum kuat. Belum fana itu, belum fana, masih jauh. Belum fana, jauh dari fana, tahu nggak? Siap. Oke. Sat. Enggak. Tas ya. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah para hadirin pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Ya Rabbal. Dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum ta'liman wa intifad dzakra wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه وثوابه سبحانه وتعالى. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, para hadirin, para asatidz, para kiai, para ulama rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawabihi aslafuna salihun. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani fi kitabih Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ila anqal wa kama syahidna halaman sarwa ya. Nu biasa mau 14. Iya mah.
14. 14. Nu koneng ya Ustaz. Ya, boleh. 14. Mukadimah tauhid tentang Nabi tapi ya. Wa kama syahidna wa kamalan qaidini barak syahidna nyekseni sapa kita lillahi ta'ala kudi Allah ta'ala bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyah wa malan barang yastahiquhu kang ngahaki sapa Allah ing ma minas sifat nyatane saking pira-pira sifat kadzalika kaya mengkono-mengkono barang tumazkur nasyhadu nyekseni sapa kita di sayyidina maring tuan kita maulana lantuan kita rupani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berrisalati kelawan kerasulan ila jami'in nasi maring sekabeh menungso kafatan halis kabeh basyiron hale wong kang aweh berita gembira nadhiron tur kang aweh ancaman wadayanan kang ngajak ilallahi maring Allah taala biiznihi kelawan izin Allah wasirajan lan lampu muniron kang terang wa annahu lan temen setuhne Rasul sallallahu alaihi wasallam iku balagha nyampe akan sapa Rasul jami'a ma ing sakabeh barang unzila kan turunaken apa ma ilaihi maring Rasul min rabbihi saking pangerane Rasul wa adda lan laksanaken sapa Nabi Muhammad amanatahu ing amanah Allah wa nasahalan nasihati sapa Nabi Muhammad ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi. Maka tabatalan teman-teman tetap apa annahu sallallahu alaihi wasallam iku waqafa ngadeg sapa Rasul fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada ala kulli man ing atas saben-saben wong hadarahu kang hadiri sapa man ing haji wada minal atba'i nyatane saking pira-pira pengikut fa khataba mangko khutbah sapa Rasul wa dzakkara lan ngiling-ngilingaken sapa Rasul wa khawwafa lan meden-medeni sapa Rasul wa anzara lan tegese meden-medeni sapa Rasul wa wa'ada lan janji sapa Rasul wa au'ad lan ngancam sapa Rasul wa amtara lan nurunaken hujan sapa Rasul wa ar'ada lan nurunaken petir sapa Rasul ma khassa wa ma khassa lan orang khususaken sapa Rasul bidzalika tadzkiri kelawan mengkono-mengkono peringatan ahadan ing wong suci duna ahad kang saliyane wong suci kang uneh an idznil wahidis samad saking idzine zat kang maha siji as-samad kang maha ora duweni kanca. Tsumma qala mangko nuluni dawuh sapa Rasul ala anata hal balagtu iling-iling hal balagtu anata nyampeaken sapa ingsun faqalu mangko padha ngucap sapa man hadar jami'an halis kabehane qad balagta teman-teman nyampeaken sapa panjenengan ya Rasulullah dan Rasulullah. Faqala mangko dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Allahumma fashhad Allahumma doa Allah fashhad mangko nyaksiaken sapa panjenengan. Kana minulan iman sapa kita bengkel 5 kelawan sakabeh barang ja akan teko bihi kelawan masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma saking barang alimna kang urus sapa kita mimmalan saking barang lam na'lam kang ora urus sapa kita bima pamimma maka iku tetep saking barang alimna kang urus sapa kita wa tahaqqaqna lan nyataaken sapa kita mimma saking barang ja akan teka sapa Rasul bihi kelawan muqarrar lan netepaken sapa Rasul annal mauta utawi teman setuhune kematian an ajalin musamma iku tetep saking waktu musamman kang den arani indallahi ta'ala dalam sandingi Allah ta'ala idza jaa nalikane teka apa maut iku la yu'akhiru iku ora den akhiraken apa maut panahnu mongko kita iku mukminuna iku padha iman sapa kita bihadza kelawan iki al maut ya imanan kelawan keimanan la raiba kang ora ana keraguan iku wujud bihi ing dalam maut wala syakkalan ora ana lan tegese ora ana keraguan iku wujud kama kaya dene barang aman na iman sapa kita wa aqrarna lan tepaken sapa kita wa saddaqna lan beneraken sapa kita anna su'alam karim wa nakirin itu menstuhune pertanyaan yang mungkar lan nakir bil qabri ing dalam kuburan iku hakun iku kebenaran wa nadzabil qabri lan menstuhune azab kubur iku hakun iku kebenaran wal ba'su lan kebangkitan minal kuburi saking kuburan iku hakun iku kebenaran.
wal ardu ala Allah taala lan nyodoraken ala Allah taala ing atase Allah taala iku hakun iku bener, wal haq wal haudha lan talaga iku hakun iku bener, wal mizan lan timbangan iku hakun iku bener, wa tata yarsuhu wa tata yarsuhu fi lan mabure pira-pira catatan amal iku hakun hakus sirata lan jembatan iku hakun kebenaran, wal jannata wan nar lan swarga lan neraka iku hakun kebenaran. Wa fariqan lan temen setuhune siji golongan fil jannati iku tetep ing wal fil jannati ing dalem swarga, wa fariqan lan golongan fil sa'iri. Kalau cetakan kitab kuning asir, tapi itu kebalik ain sama sinnya jadi sa'ir. Wa fariqan lan temen setuhune golongan fis sa'iri kang tetep ing dalem neraka sa'ir iku hakun kebenaran. Wa ana karbadzalika lan temen setuhune kegoncangane zalikal yaumi, wa ana karbadzalikal yaumi lan temen setuhune kegoncangane mengkono-mengkono dina ala taifatil mu'minin ing atase golongane pira-pira mukmin iku hakun kebenaran. Wa syafa'ata arhamir rahimin lan temen setuhune syafaat zat kang maha Rasul ya, Rasul arhamir rahimin atau Allah yang bisa arhamir rahimin, Allah subhanahu wa ta'ala iku hakun hak. Fatashfa'u asma'ul hanani, fatashfa'u mengkawi syafaat apa asma'ul hanani pira-pira aran atau nama nidat kang maha welas asih wa rahmati lan rahmat inda asma'il jabarut ing dalam sandingi pira-pira aran jabarut, wan nikmati lan musibah. Kadali kan kaya mengkono madkur numenu iman sapa kita bi anna iman ahli nari ka fir'auna wa ghairihi wa ghairu maqbulin wala nafi'in. Kadali kaya mengkono iman bil madkur numenu iman sapa kita bi anna iman ahli nari kalawan temen setune iman ahli neraka ka fir'auna ka dene fir'aun wa ghairihi lan saliyane fir'aun iku ghairu maqbulin iku ora den trima wala nafi'in lan ora manfaat. Warna jamaatan lan temen setune golongan min ahlil kabair saking pira-pira kang lakoni dosa gedhe, dan muwahhidina saking wong pira-pira kang ahli tauhid iku yadkhuluna pada manjing sapa muwahhidun jahannam ing jahannam, summa yukhrajuna mongko nuli dan keluaraken sapa muwahhidun bi syafaati kelawan syafaat hakun iku kebenaran. Wa anna kullama ja'at bihi wa anna kullama lan temen setuhune sekabeh barang jaat kang teko bihi kelawan ma fal kutub pira-pira kitab rusul pira-pira rusul iku min indillahi ta'ala saking sisine Allah taala alimah atau ulima kang den weruhi apa ma aujuhila utawa den ora kaweruhi apa ma iku hakun kebenaran. Maka dari kalian kau mengkono mazkur nominu iman sapa kita bi anna ta'ida kelawan teman setuhune penguatan lil mukminina maring pira-pira iman fi naimi dalam kenikmatan al mukimi kang jumeneng iku hakun iku bener. Wa ta'ida lan teman setuhune penguatan al kafirina maring pira-pira kafir wal munafiqin lan pira-pira munafik wal musyrikin pira-pira musyrik wal mujrimin lan pira-pira kang jahat iku hakun iku bener. Fadhihi mengkau taiki ku akidatul qaum akidai kaum sufi radhiyallahu taala anhum ajmain wa aqidatun lan iku akidah alaiha ing atas akidah hayina urip sapa kita alaiha lan ing atase akidah namu teu maut sapa kita wa kama kadene barang huwa kang utai ma iku rajauna iku harapan kita fillahi azza wa jalla ing dalam Allah azza wa jalla fa nasallallahu mongko nyuwun sapa kita Allah ing Allah min fadlihi saking karunia Allah ing fane yen to aweh manfaat sapa Allah ing kita bihadzal iman iklan keimanan wa yusabbitana lan mugi-mugi netepaken sapa Allah ing kita alaihi ing atase ihadzal iman anil indal intiqal indal sandingi pindah ila daril hayawani alam al hayawani kang urip wa yahullana lan mugi-mugi wa yuhillana lan mugi-mugi manjingaken sapa Allah ing kita daral karamat wa ridwan ing alam kemuliaan lan keridhaan wa yahula lan ngaling-alingi sapa Allah bainana ing dalam antarne kita baina dari sarabili ahliha al-qatirun
Dan yang dalam antara nih alam sarabil itu artinya piro-piro baju ahluha utai penduduk sarabil iku al-qatiranu pira-pira tetesan. Wa ja'aluna lan mungkin ada akan saballah kita minal isabati saking golongan allati ta'khudhu kang ngalap sapa isabah kutubah ing pira-pira kitabe al isabah bil aimani kelawan pira-pira tangan kanan. Wa mimman lan kutub saking wong yang qalibu kang dadi balik sapa man minal haudi saking telogo wa walan halil taiman iku royan niku hale wong kang puas wa yurajjah lan den unggulaken lahu kedue manopal mizanu timbangan wa yasbuta minhu lan tetep sapa man minhu saking Allah ala sirati wa yasbuta lan tetep minhu saking Allah ala sirati ing atase jembatan apa al qadamani apa sikil loro innahu tamnastuni Allah iqal mun'imu iku zat kang aweh nikmat al mihsanu kang moho gawe bagus amin Allahumma amin fa'amin mongko gawe cermat sapa sira ya akhi dulur ingsun an-nadhara ing ningali fi hadhil aqidati ing dalem iki akidah fa innaha mongko temnestone akidah iku azimatun agung wa in habitaha lamun apal sapa sira ngreksa sapa sira ing akidah an dhahri qalbin saking gegere ati kana mongko ana apa hidayat iku aula iku luweh Allah lan utai Allah ya tawalla mugi-mugi ngurusi sapa Allah hudaka ing pituduh sira bayanu sanadil qaumi fi talqinihim adzik. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.